Baik, jadi kami di sini sedang berdiskusi tentang materi komunikasi antar sel dan proses psikosel. Dari materi tersebut bisa ditemukan beberapa subbab seperti penerimaan, transduksi, respon, proses siklus sel umum, proses mitosis, pembuahan meiosis, regulasi siklus sel. Jadi kami di sini berdiskusi subbab mana yang sekiranya akan kami pakai. Untuk saya pribadi, saya memilih di bagian yang penerimaan, jadi saya meminta tolong kepada Chat GPT seperti ini. Carikan jurnal berakreditasi tentang materi komunikasi antar sel dan proses psikosel dengan rincian materi tentang penerimaan, transduksi, respon yang ada hubungannya dengan farmasi. Setelah saya meminta seperti ini, diberikan pilihan utama jurnal-jurnal yang berakreditasi untuk bisa saya jadikan rumusan masalah, jurnal rumusan masalah yang bisa saya gunakan. Saya memilih jurnal rekomendasi nomor 3 yang telah saya cek juga akreditasinya, yaitu Q1. Jurnalnya juga telah saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dari jurnal ini, kita bisa mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana tantangan dalam translasi klinis dari penggunaan IF sebagai sistem pengantaran obat atau biomarker karena ketidakjelasan mekanisme regulasi interaksi IF sel. Nah, itu adalah rumusan masalah yang bisa diambil dari jurnal ini. Setelah itu, saya meminta tolong kembali kepada ChatGPT untuk sekiranya menemukan jurnal yang bisa menjadi solusi dari rumusan masalah di jurnal yang tadi. Saya juga meminta tolong bantuan ChatGPT untuk menemukan jurnal solusinya, lalu akhirnya ketemulah jurnal ini yang berjudul Pengiriman Vesikal Ekstraseluler yang ditargetkan mekanisme, teknik, dan aplikasi terapeutik. Dari jurnal ini, kita bisa mendapatkan solusi, yaitu pertama, modifikasi permukaan IF Surface Engineering or Ligand Targeting dengan menambahkan ligan atau peptida spesifik seperti peptida target jaringan, tissue specific peptides, aptamer atau peptida yang mengikat marker patologis spesifik di situs lesi agar IF lebih efektif dalam mencapai sel target dan berinteraksi dengan reseptor spesifik. Ini membantu memperjelas mekanisme penerimaan atau reception IF oleh sel target. Yang kedua yaitu menghindari clearance oleh sistem fagosit atau mononuclear phagocyte system (MPS) dengan modifikasi seperti ekspresi CD47 pada permukaan IF Don't Eat Me signal agar IF tidak cepat dimakan oleh makrofag dan organ seperti hati dan limpa. Ini memperpanjang waktu sirkulasi dan meningkatkan peluang IF mencapai target. Yang ketiga yaitu teknik tracking in vivo dan studi farmakokinetik atau biodistribusi. Penggunaan pelabel atau fluorescent radiosotop protein fusion agar bisa melihat di mana IF pergi setelah injeksi. Beberapa lama berada di daerah, organ mana yang menyerapnya, dan bagaimana interaksinya dengan sel jaringan target. Ini membuat memahami mekanisme uptake atau interaksi IF sel di dalam tubuh. Yang keempat yaitu berbagai metode modifikasi fisik, kimiawi, dan
genetis. Dan yang kelima, penggunaan stimulus eksternal, misalnya medan magnet, ultrason, atau stimulus fisik lainnya untuk membantu IF agar terkonsentrasi di daerah lesi. Dan juga saya telah mengecek akreditasi dari jurnal ini, yaitu terakreditasi Q1.